Halo. Chapter 1 The End and the Beginning. Part 1. Di tahun 2138 Masehi. Dan istilah DMMORPG tidak hanya ada, tapi juga sudah menjadi hal yang biasa. Akronim dari kurang dari Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game lebih besar dari menjelaskan sebuah game interaktif di mana seseorang bisa bermain di dunia virtual seperti di dunia asli. Dengan menghubungkan sebuah konsol yang berdiri sendiri dengan neuron nanointerface sebuah jaringan nanokomputer intracerebral yang terdiri atas inti dari cyber dan nanoteknologi. Seakan dirimu masuk ke dalam game yang nyata. Di tengah banyaknya DMMORPG yang dikembangkan, ada satu judul yang sangat bersinar. Yggdrasil. Itu adalah sebuah game yang dirilis oleh pengembang game di Jepang yang dihormati pada 12 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2126. Tak peduli apapun game DMMORPG yang dibandingkan, Yggdrasil adalah game yang menawarkan kebebasan yang sangat tinggi kepada pemain. Jumlah kelas-kelas yang terbentuk pada dasar game dengan mudah mencapai 2000 ketika kamu menambahkan kelas-kelas normal dan tinggi. Semua kelas mempunyai level maksimal 15. Artinya pemain bisa memiliki setidaknya 7 kelas atau lebih untuk mencapai puncak level keseluruhan yaitu 100. Lebih jauh lagi, kamu bisa merasakan bermacam-macam kelas selama kamu memenuhi kondisi keseluruhannya. Meskipun tidak efisien, sangat mungkin mencapai level 100 dengan satu profesi jika kamu menginginkan. Dengan kata lain, ini adalah sistem di mana tidak mungkin mempunyai karakter yang benar-benar identik kecuali kalau kamu menginginkannya dengan sengaja. Level kebebasan ini juga diaplikasikan pada visual. Jika kamu menggunakan tool untuk menciptakan sesuatu yang dijual terpisah, kamu bisa merubah penampilan senjata dan armor, data interior, visual karakter dan detail pengaturan dari rumah pemain. Apa yang menanti para pemain yang meluncur untuk bertualang di dunia semacam itu adalah sebuah peta kolosal. 9 dunia yang terdiri dari Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim dan Muspelheim. Dunia yang luas, kelas-kelas yang tak terhitung jumlahnya dan visual yang bisa disesuaikan sepenuhnya. Game ini memantik spirit-spirit para ahli dari pemain Jepang dan menyebabkan sebuah fenomena yang nantinya disebut sebagai popularitas visual. Dengan ledakan popularitas di belakangnya, Yggdrasil mencapai level kesuksesan di mana Yggdrasil dan DMMORPG dianggap sama di Jepang. Sayang sekali, begitulah cerita di masa lalunya. Sebuah meja bundar dan besar yang terbuat dari batu obsidian yang berkilauan berada di tengah-tengah Aula Guild, dikelilingi oleh 41 kursi mewah. Tapi kebanyakan darinya tak ada yang menempati. Hanya ada 2 siluet yang tampak sekarang di mana semua anggota tersebut dulunya duduk. Satu memakai jubah akademis yang hitam pekat dan lebar yang dihiasi dengan emas dan pinggiran ungu. Hiasan di sekeliling leher terlihat agak berlebihan namun anehnya, lebih pas. Namun, kepala yang harusnya berada di kerah mewah itu tidak ada kecuali tengkorak yang berlubang tanpa daging dan kulit. Ada kilauan merah gelap di dalam lubang matanya, dan sebuah objek yang mirip dengan lingkaran cahaya yang gelap berkilauan di belakang kepalanya. Individu lain yang sedang duduk di kursi lainnya juga bukan manusia, seperti segumpal cairan yang pekat dan hitam. Permukaannya seperti aspal, yang bergetar dan tak pernah mempertahankan bentuk yang konsisten sedetik pun. Yang pertama adalah seorang Maharaja Overlord yang menduduki peringkat teratas di antara para Elder Liches, seorang magic caster yang berubah menjadi undead dalam pencariannya terhadap magic. Yang lain adalah Elder Blackoust, sebuah ras dengan kemampuan asam yang kuat terdekat dari yang terkuat di antara tipe Slime. Namun, mereka bukanlah monster. Mereka adalah karakter pemain. Ras di dalam Yggdrasil dibagi menjadi 3 kategori divisi, klasik, ras humanoid seperti manusia, dwarf dan elf. Ras setengah manusia dengan wajah yang buruk seperti goblin, orc dan ogre dipilih karena kekuatan fisiknya. Dan ras campuran yang memiliki kemampuan monster dan status yang lebih tinggi dari ras lainnya, tapi ada batasan dalam aspek-aspek lainnya. Jika ras tingkat tinggi dari ketiganya dimasukkan, jumlahnya mencapai total 700.
Tentu saja. Overlord dan Elder Black Ooze adalah salah satu ras campuran tingkat tinggi yang bisa dipilih oleh pemain. Di antara dua orang itu, Overlord berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Meskipun ini adalah MMORPG generasi tertinggi sebelumnya, secara teknologi tidak mungkin untuk mengubah ekspresi ketika berbicara. Wow, sudah lama sekali ya, Romero-sama. Meskipun ini adalah hari terakhir dari Yggdrasil, sejujurnya aku tidak mengira akan ada yang benar-benar muncul. Aku setuju. Memang sudah lama sekali. Momonga-sama. Elder Black Ooze menjawab dengan suara pria dewasa. Dibandingkan dengan Overlord, tidak ada jejak yang bisa disebut semangat hidup. Ini pertama kalinya sejak Anda pindah pekerjaan di dunia nyata. Jadi sudah berapa lama? Kalau tidak salah 2 tahun. Ah, kelihatannya memang benar. Wow, gelombang sudah lama juga. Ya ampun. Kesadaran tentang waktuku sudah kacau karena terlalu banyak melakukan lembur shift malam setiap hari akhir-akhir ini. Bukankah itu adalah tanda yang berbahaya? Apakah Anda baik-baik saja? Secara fisik, aku hancur lebur. Tidak perlu untuk ke dokter. Tapi hampir saja. Aku benar-benar ingin melarikan diri. Tetap saja. Aku harus mencari uang untuk kebutuhan hidup. Jadi aku bekerja untuk hidup kesayanganku sambil dicambuki seperti seorang budak. Wow. Sang Maharaja Overlord Momonga menaikkan dahinya dan membuat isyarat jengkel. Benar-benar tak tertahankan. Suara suram dari Romero, syarat dengan perasaan realitas yang menakjubkan, mengalir menuju Momonga seperti damage dari sebuah serangan. Keluhannya tentang pekerjaan di dunia nyata semakin menjauh. Cerita tentang bawahan yang kurang ajar, rencana yang dirombak total dalam semalam, kritik dari atasan karena gagal memenuhi kuota, berhari-hari pulang malam karena pekerjaan yang banyak sekali, beban yang abnormal semakin meningkat dan merusak lingkaran kehidupannya, jumlah obat yang meningkat setiap harinya. Pada akhirnya, percakapan itu berakhir satu sisi karena keluhan Romero yang meledak seperti bendungan yang jebol. Ada banyak orang yang menghindari pembicaraan tentang dunia nyata di dalam dunia virtual. Perasaan untuk tidak menarik dunia nyata ke dalam dunia virtual bisa dimengerti. Namun, dua orang di sini tidak berpikir demikian. Sebuah guild, sebuah tim yang dibentuk, diatur dan dioperasikan oleh sekumpulan pemain tempat mereka berasal. Ain soal gaun, punya dua peraturan untuk bergabung. Pertama, kamu harus menjadi anggota masyarakat. Kedua, kamu harus memakai ras campuran. Karena sifat dasar dari guild tersebut, ada banyak kasus di mana keluhan tentang pekerjaan di dunia nyata menjadi sebuah topik, dan ini diterima oleh para anggota guild. Bisa dikatakan percakapan dua orang ini adalah pemandangan setiap harinya di Ain soal gaun. Setelah beberapa waktu terlewati, perkataan sedih dari mulut Romero akhirnya berhenti. Maafkan aku atas keluhan-keluhan tadi. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk menyalurkannya di sisi lain. Romero menggoyangkan sebagian tubuh yang kelihatannya adalah kepalanya untuk membungkuk. Merespon hal ini, Momonga dengan cepat menyahut. Tidak apa, Romero-sama. Akulah yang meminta Anda untuk datang, meskipun Anda telah kelelahan. Dibandingkan sebelumnya, setitik kegembiraan muncul dari Romero. Terima kasih banyak. Momonga-sama. Aku lega bisa masuk ke game dan bertemu. Aku lega mendengarnya. Tapi aku takut sudah waktunya bagiku untuk. Tentakel Romero bergerak di udara seperti menyentuh sesuatu. Dia mengoperasikan konsol miliknya. Ah, Anda benar. Sudah larut sekali. Maafkan aku. Momonga-sama. Momonga menghela nafas dengan lembut untuk menyembunyikan emosi yang muncul dari dalam dirinya. Oh begitu. Sayang sekali. Sejujurnya, waktu yang menyenangkan telah berlalu dengan cepat. Aku ingin bersamamu sampai akhir. Tapi aku kelelahan. Anda pasti benar-benar kepayahan. Silahkan lockout dan istirahat. Maafkan aku. Momon bukan. Guildmaster. Apa yang akan Anda lakukan? Aku berencana untuk tetap online sampai terputus dengan sendirinya. Masih ada waktu. Siapa tahu. Ada yang lainnya yang muncul. Begitukah? Sejujurnya, aku tidak mengira tempat ini masih ada. Di saat ini,
benar-benar hal yang bagus tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan ekspresi wajah. Karena jika ada, salah satunya pasti akan melihat seringai dalam sekali tatapan. Momonga menutup mulutnya untuk menekan emosi yang tiba-tiba muncul, karena tampak dari suaranya. Dia berusaha mempertahankan guild karena mereka membuatnya bersama-sama. Jadi wajar saja baginya untuk dipenuhi perasaan-perasaan yang tak terlukiskan ketika kata-kata itu dikeluarkan oleh salah satu temannya. Tapi perasaan-perasaan itu disingkirkan oleh perkataan Romero selanjutnya. Sebagai seorang guild master, Anda telah menjaga tempat ini tetap berdiri agar kami bisa kembali setiap saat. Terima kasih. Kita semua membuat tempat ini bersama-sama. Sudah tugas seorang guild master untuk mempertahankan dan mengaturnya agar setiap anggota bisa kembali kapanpun. Berkat kehadiranmu kami bisa menikmati game ini hingga puas. Saat kita ketemu selanjutnya, pasti bagus jika di Yggdrasil 2. Aku belum mendengar sequelnya, tapi aku benar-benar mengharapkan itu terjadi. Kita ketemu lagi saat waktunya tiba. Kalau begitu, aku merasa benar-benar ngantuk sekali sekarang. Jadi aku akan lockout. Aku lega bisa bertemu dengan Anda sebelum akhir. Sampai jumpa. Untuk sesaat, Momonga tak bisa berkata apapun. Namun, dia memberi ucapan terakhir saat itu juga. Aku juga menikmatinya. Sampai jumpa. Emotikon senyum muncul di atas kepala Romero dengan kerdipan. Karena tak ada kemampuan untuk merubah ekspresi wajah di Yggdrasil, pemain menggunakan emotikon untuk mengungkapkan emosi mereka. Momonga mengoperasikan konsolenya dan memilih emotikon yang sama. Lalu, kata terakhir dari Romero yang terdengar. Sampai jumpa lagi di tempat yang berbeda. Anggota terakhir dari 3 orang yang muncul hari ini menghilang. Menghapus semua jejak pengunjung. Keheningan kembali ke Aula Guild. Sebuah keheningan yang menghapus ingatan dan emosi. Dengan melihat kursi yang diduduki Romero beberapa saat yang lalu, Momonga mengelurkan sebuah kata yang akan dia katakan terakhir tadi. Aku tahu Anda lelah, karena hari ini adalah hari terakhir dari game dan Anda sudah berada di sini. Bisakah Anda tetap berada di sini sampai akhir? Tentu saja tak ada jawaban. Romero sudah keluar menuju dunia nyata. Momonga menghela nafas dari dalam lubuk hatinya. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Faktanya bahwa Romero selalu lelah adalah bukti mood yang cukup dari percakapan mereka. Tapi Romero melihat mail yang dia kirimkan hari ini, untuk hari terakhir di Yggdrasil. Dia seharusnya bersyukur atas hal itu. Menginginkan yang lebih sudah kelewat batas dan bisa dikategorikan mengganggu. Momonga melihat kursi di mana Romero berada tadi. Lalu dia melihat sekeliling. Apa yang dia lihat adalah 39 kursi tempat teman lamanya biasa duduk. Setelah berkeliling sebentar, matanya kembali ke tempat duduk Romero lagi. Sampai jumpa lagi di tempat yang berbeda. Sampai jumpa lagi suatu hari. Sampai jumpa. Dia mendengar frase itu dari waktu ke waktu. Tapi contoh dari mereka yang benar-benar memenuhi ucapannya hampir tak pernah terjadi. Tak ada yang kembali ke Yggdrasil. Lalu di mana dan kapan kita akan bertemu lagi? Bahu Momonga bergetar hebat. Lalu perasaan sebenarnya yang menggumpal sekian lama meledak keluar. Yang benar saja, dengan teriakan kemarahan, dia memukulkan tangannya ke meja. Karena dianggap sebuah serangan, sistem memberikan variabel perhitungan dari kerusakan yang disebabkan Momonga dan struktur pertahanan meja. Lalu muncul hasilnya di mana pukulan Momonga berjumlah 0. Tempat ini adalah Grand Underground Grave of Nazarick yang kita bangun bersama. Bagaimana bisa kalian menyerah begitu saja? Apa yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan yang tercampur dengan kesedihan. Tidak, bukan itu. Mereka tidak menyerah. Mereka hanya menghadapi pilihan antara kenyataan dan fantasi. Mau bagaimana lagi? Dan tak ada pengkhianatan. Itu pasti pilihan yang sulit bagi mereka. Momonga bergumam seakan meyakinkan dirinya dan berdiri dari kursinya. Dia berjalan menuju dinding dengan sebuah tongkat yang menggantung di dinding tersebut. Dengan motif kedokteran dari dewa Yunani Hermes, tongkat itu dikelilingi oleh 7 ular. Setiap ular tersebut dari mulutnya mengelurkan permata dengan warna yang berbeda. Pegangannya menampakkan kualitas transparan dari kristal.
dan mengelurkan cahaya putih kebiruan. Staff of Supreme Quality adalah senjata guild yang dimiliki oleh setiap guild dan itu adalah item yang bisa dikatakan sebagai simbol dari Ain Soal Gaun. Pada asalnya, Guildmaster seharusnya membawa itu selalu. Jadi mengapa itu digantungkan di dinding sebagai dekorasi? Itu karena keberadaannya adalah simbol dari guild. Kehancuran dari senjata guild menandakan bubarnya guild. Itulah kenapa senjata guild ditempatkan di tempat yang paling aman dalam banyak kasus. Dengan kemampuannya yang hebat tak pernah melihat cahaya matahari. Bahkan guild menonjol seperti Ain Soal Gaun bukan pengecualian. Karena alasan itu, tongkat tersebut tak pernah diserahkan ke Momonga meskipun sudah dibuat dan disesuaikan olehnya, sebagai gantinya menghiasi dinding. Momonga meraih tongkat itu dengan tangannya, tapi dia berhenti di tengah jalan. Pada saat ini, meskipun layanan penutupan Yggdrasil semakin dekat, dia merasa ragu berbuat hal yang mengotori ingatan yang mereka buat bersama-sama. Hari-hari yang mereka habiskan bersama-sama menjelajahi berulang-ulang untuk membuat senjata guild. Waktu-waktu yang menyenangkan dulu dalam membagi tim dan mengumpulkan material seperti kontes, berdebat dalam tampilannya seharusnya, dan menggabungkan pendapat setiap orang dan membuatnya sedikit demi sedikit. Itulah hari terindah di Ain Soal Gaun waktu di mana mereka berada di puncak kejayaan. Ada orang yang rela memaksa tubuhnya hingga berlebihan hanya untuk hadir. Ada yang muncul setelah bertengkar hebat dengan istrinya karena mengabaikan waktu untuk keluarga. Ada juga yang sampai cuti dari kerja. Ada kalanya mereka menghabiskan seharian bercengkerama berapi-api hanya untuk bercerita. Ada hari di mana mereka merencanakan petualangan mereka dan menyapu habis harta karun. Ada kalanya di mana mereka pergi melakukan serbuan dan menangkap kastil dari guild yang melawan. Ada kalanya di mana mereka menghancurkan setiap bos dari monster yang bisa ditemukan. Mereka menemukan sumber daya yang tak terhitung yang belum ditemukan. Mereka menempatkan berbagai macam monster di markas dan membersihkan pemain-pemain yang menyerbu. Tapi sekarang tidak ada satupun. 37 dari pemain sudah keluar. Dan meskipun sisa 3 yang masih tetap menjadi anggota guild dalam nama, Momonga tidak bisa mengingat terakhir kalinya mereka muncul terkecuali hari ini. Momonga membuka konsol dan mengakses data resmi, di mana dia mencari peringkat guild. Suatu ketika mereka berada di peringkat 9 dari 800 guild, tapi sekarang mereka turun di peringkat 29. Tetap saja, itu tidak buruk dibandingkan peringkat 48 ketika mereka berada di titik terendahnya. Alasan mengapa sebuah guild mampu mempertahankan peringkatnya karena penggunaan sepenuhnya dari Momonga, tapi berkat dari item yang ditinggalkan oleh teman-teman lamanya barang peninggalan dari masa lalu. Meskipun guild terlihat seperti hancur sekarang, ada kalanya mereka bersinar. Buah dari waktu itu, senjata guild mereka, tongkat Ain Soal Gaun. Momonga tidak berharap menyeret senjata yang penuh kenangan kejayaan mereka ke saat kehancuran. Namun, perasaan sebaliknya berkecamuk di dalam dirinya. Selama ini, Momonga menempatkan kepentingan berdasarkan pengambilan suara terbanyak. Meskipun dia berada di posisi Guildmaster, apa yang dia lakukan sebenarnya adalah pekerjaan kecil seperti menghubungi orang-orang. Itulah kenapa, saat ini, ketika tidak ada siapapun, perasaan untuk ingin menggunakan kekuasaannya sebagai Guildmaster terlintas di kepalanya untuk pertama kali. Pakaian ini tidak memiliki lambaian yang cukup. Bergumam dengan diri sendiri, Momonga mulai mengoperasikan konsol miliknya untuk memakai avatar dengan persenjataan yang pas untuk posisinya sebagai Guildmaster. Persenjataan di Yggdrasil dikelompokkan menurut ukurannya. Semakin besar datanya, semakin tinggi grade dari senjata. Mulai dari bawah, kelasnya adalah Lesser, Minor, Medium, Major, Greater, Legacy, Relic dan Legendary. Tapi saat ini, Momonga lengkap dari ujung gigi dengan kelas yang paling tinggi dari semuanya Divine. Di jari-jarinya yang tak punya daging, ada 9 cincin. Setiap cincin dipenuhi dengan kekuatan yang berbeda. Lebih jauh, kalungnya, sarung tangan, sepatu, jubah, dan gelang semuanya adalah kelas Divine. Harganya saja,
Setiap barangnya adalah masterpiece dengan harga yang sangat wah. Jubah berkilauan tergantung di potongan bahu, dan aura merah gelap yang beriak naik dari kakinya. Meskipun auranya bergolak dan seram, itu bukan skill Momonga. Dia hanya menambahkan efek aura kekacauan ke jubahnya karena tak ada tempat lagi di kapasitas data visualnya. Menyentuhnya benar-benar tidak berbahaya. Bermacam-macam ikon muncul dari sudut pandang Momonga, menunjukkan kemampuannya meningkat. Setelah berganti perlengkapan dan mempersenjatai diri dari atas hingga ujung kaki, Momonga mengangguk dengan puas karena perlengkapannya saat ini cocok bagi seorang guild master. Lalu dia meraih tongkat Ain Soal Gaun dengan tangannya. Di saat dia memegang tongkat itu dengan tangannya, tongkat tersebut mengelurkan pusaran aura merah gelap. Suatu ketika membentuk wajah manusia dalam kesakitan lalu rontok. Sangat jelas dan terasa seperti kamu bisa mendengar jeritan kesakitannya. Detil menyakitkan. Tongkat tertinggi yang tidak pernah dia pegang sekalipun setelah jadi akhirnya jatuh ke tangannya sebagai pemilik asli dengan berakhirnya layanan online dari Yggdrasil yang sebentar lagi. Melihat ikon menunjukkan peningkatan dramatis pada statusnya lagi, dia juga merasa sedikit kesepian. Haruskah kita pergi? Simbol dari guild kami. Tidak, bukan seperti itu.